Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan di SMA Negeri 1 Wangon tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sebelum acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika ini saya laksanakan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yuni Widya Stuti dari SMA Negeri 1 Jatilawang. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, seluruh teman-teman yang saya banggakan dan Ibu Mentor Bu Asih Pangestuti yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024. Sebelum nanti saya akan melaporkan lebih spesifik terkait dengan rencana hasil kerja yang telah saya susun, perkenankanlah saya ingin mengulas kembali berkaitan dengan dasar hukum dan latar belakang mengapa perlu diadakan orientasi pengenalan nilai dan etika. Yang pertama, berkaitan dengan dasar hukum, seperti yang sudah kita ketahui bersama kemarin, yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber kita, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana mengatur tentang aparatur sipil negara, di mana di dalamnya kita sebagai ASN, di sini khususnya daerah P3K, kita harus mengikuti semua sistem aturan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, latar belakang. Yang pertama, adanya nilai dan etika yang harus dipahami dari setiap aparatur sipil negara. Yang kedua, adanya keharusan memahami disiplin pegawai dan etika pegawai. Yang ketiga, adanya tugas pokok dan fungsi yang harus dipahami dan menjadi tanggung jawab setiap aparatur sipil negara. Itu berkaitan dengan dasar hukum dan latar belakang. Kemudian yang selanjutnya, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan orientasi pengenalan etika dan nilai aparatur sipil negara atau P3K. Yang pertama, maksud. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Kemudian tujuan dari kegiatan ini, yang pertama adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi minimal di OPD masing-masing. Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu kita berbicara tentang tugas pokok P3K di OPD masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap P3K di OPD masing-masing tentu memiliki tugas yang hampir sama, namun ada sedikit perbedaan, terutama pada tugas tambahan yang dibebankan kepada kita selaku ASN di OPD kita. Namun secara garis besar yang mana kemarin sudah saya filter dari beberapa pematerian yang telah kita lalui selama 3 hari. Yang pertama, tugas pokok dari P3K di OPD kita adalah yang pertama membuat perangkat pembelajaran. Tentu ini sudah menjadi hak kewajiban hak kita sebagai seorang pendidik. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tentunya mengacu dengan perangkat yang sudah kita susun. Kemudian mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Kemudian menganalisis hasil evaluasi, menyusun dan melaksanakan program perbaikan serta pengayaan, kemudian membuat laporan tentang kemajuan hasil belajar, membuat media pembelajaran atau alat peraga, kemudian mengadakan pengembangan program pengajaran, mengikuti kegiatan pengembangan profesi, melaksanakan kegiatan pengimbasan, dan yang terakhir melaksanakan tugas tambahan atau tugas tertentu di sekolah yang menjadi tugas kita. Baik, demikian untuk tugas pokok P3K di OPD kita masing-masing. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, penyampaian rencana hasil kerja yang sudah saya sesuaikan dengan kinerja saya yang telah disinkronkan dengan PMM. Di sini saya mengambil 6 poin atau 6
pokok rencana hasil kerja langsung atau oleh atasan langsung. Yang pertama, perkenalkan unit kerja saya di SMA Negeri 1 Jatilawang, jabatan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian masa kontrak tahun 2023 sampai 2028. Kemudian rencana hasil kerja yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang ketiga, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivasi interaktif. Yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Dan yang keenam, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Baik, untuk matriks yang sudah saya susun di sini, saya tidak akan menyampaikan secara detail. Saya hanya akan menyampaikan poin yang menjadi rencana hasil kerja saya di RHK saya dengan penerapan nilai-nilai berakhlak yang telah kita pelajari selama kurang lebih 3 hari kemarin melalui e-learning atau lewat Zoom. Ya. Yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Di sini indikator kinerja yang pertama, tersusunnya dokumen KOSP, terlaksananya penyusunan dokumen KOSP dan kesesuaian waktu penyusunan dokumen. Berkaitan dengan penyusunan dokumen KOSP untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang dapat diterapkan atau yang dapat nanti kita peroleh melalui RHK ini, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dalam hal ini nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan loyal. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam hal ini yaitu kompeten. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti berdasarkan masukan dari rekan dan atasan, yaitu kolaborasi atau kolaboratif. Selanjutnya, RHK yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KOSP. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Di sini menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan loyal. Kemudian melakukan perbaikan. Di sini adalah nilai kolaboratif. Kenapa saya memilih kolaboratif? Karena di dalam perbaikan ini tentunya kita akan melibatkan banyak unsur, terutama dari rekan sejawat dan juga dari atasan. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu untuk meningkatkan kompetensi diri dan akuntabilitas diri. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu RHK yang ketiga, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ini masih berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Bapak Ibu. Untuk nilai atau penerapan nilai berakhlak, yang pertama, meningkatnya kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di sini nilai berakhlaknya yaitu adaptif. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nilai berakhlaknya adalah kompeten. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan yang tiada henti. Di sini adalah kolaboratif. Selanjutnya RHK yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini saya mengacu kepada indikator kinerja, yaitu salah satunya pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan mandiri atau PMM. Baik, indikator penerapan nilai berakhlak yang bisa
didapat melalui RHK ini, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yaitu adaptif, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yaitu kompeten dan adaptif, kemudian melakukan pengembangan diri atau kompeten dan adaptif. Kemudian RHK yang selanjutnya atau yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ada beberapa nilai penerapan berakhlak. Yang pertama yaitu adaptif, yang kedua kompeten, dan yang ketiga harmonis. Karena di dalam praktek baik ini kita nanti akan bertemu dengan rekan-rekan sejawat untuk berbagi praktek baik yang telah dilaksanakan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Di sini ada beberapa kegiatan dan tahapan. Yang pertama berkaitan dengan jadwal pendampingan, kegiatan pendampingan baik secara individu maupun kelompok dan berkolaborasi dengan organisasi lain yang ada di sekolah saya. Adapun nilai penerapan berakhlak yang dapat saya peroleh melalui RHK ini antara lain yang pertama akuntabel dan loyalitas, kemudian yang kedua berorientasi pada pelayanan dan harmonis, kemudian yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yaitu kolaboratif dan kompeten. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika berdasarkan RHK yang telah saya susun. Apabila ada pertanyaan, saran dan masukan, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Yuni Widyastuti SPD. Untuk acara ketiga kita ada sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ataupun sanggahan bisa disampaikan. Sebelum nanti ada sesi dari mentor dari evaluasi dari mentor. Monggo Bapak Ibu. Tanggapannya, komentarnya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wildan dari SMK Negeri 1 Purwojati. Mohon maaf Bu Yuni, ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan berbagi praktik baik. Nah, di sekolah panjenengan ada dalam 1 tahun ini sudah ada berapa kegiatan berbagi praktik baik, dan juga apa peran Anda dalam kegiatan tersebut, apakah sebagai fasilitator atau peserta? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Wildan. Mohon izin menjawab berkaitan dengan kegiatan praktik baik di sekolah saya. Kebetulan di sekolah kami telah terprogram secara rutin. Jadi dalam 1 triwulan itu kami melaksanakan praktik baik minimal 1 kali, minimal Pak. Itu menyesuaikan dengan situasi. Ketika ada informasi yang baru, otomatis nanti praktik baik akan dilaksanakan kembali. Karena kebetulan di hari Kamis pagi itu anak-anak ada kegiatan literasi, maka di jadwal tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk kegiatan praktik baik. Namun tidak selamanya setiap hari Kamis itu ada praktik baik, tapi minimal 3 bulan sekali itu kita melaksanakan 1 kali. Berkaitan dengan peran serta saya di dalam praktik baik, di praktik baik sebelumnya atau di triwulan kedua, berarti tahun 2024 sekitar Mei sampai April sampai dengan Juni, saya pernah berbagi praktik baik berkaitan dengan pengalaman saya di guru penggerak. Tapi setelah itu karena modelnya adalah bergantian, maka dari Bapak Ibu guru semuanya itu yang mempunyai pengalaman unik itu bisa menjadi narasumber atau menjadi informan pada kegiatan praktik baik tersebut. Demikian Pak Windu.
Baik, terima kasih. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Oke. Untuk selanjutnya acara keempat yaitu penutup. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta seminar dan juga kepada khususnya Bu Gusti SPD apa RPD RPD selaku pemaparan pada seminar kali ini. Yang pertama, saya mengapresiasi atas pelaksanaan seminar yang sudah dilakukan oleh Bu Widyasuti pada hari ini terkait dengan paparan RHK sesuai dengan tugas pokoknya guru mata bahasa Inggris dan juga dengan tugas tambahan sebagai pembina OSIS.